rancangan acak lengkap, rancangan kelompok, dan seterusnya itu. Nah, sebenarnya semua analisis-analisis yang dilakukan itu harusnya dikonfirmasi dulu apakah data itu memang memenuhi asumsi atau tidak. Harusnya ya, harusnya. Tapi kemarin belum disampaikan, mungkin di awal-awal itu, ya biar Anda tahu dulu. Nanti kalau tahu-tahu disampaikan tentang asumsi ANOVA, Anda nggak tahu ANOVA itu apa, kan lucu juga gitu ya. Jadi Anda biar baca dulu ANOVA itu apa, rancangan percobaan itu apa, ada rancangan ini itu dan seterusnya, baru disampaikan tentang asumsi yang harus dipenuhi ketika Anda mau melakukan analisis rakam. Jadi kalau asumsinya tidak terpenuhi, bukan berarti analisis ragamnya tidak bisa dilakukan, tetapi kesimpulan yang diambil nanti, yang diperoleh, itu menjadi tidak bisa dipercaya, atau kurang bisa dipercaya, atau tidak representatif, gitu ya. Sebagai contoh, misalnya, saya bikin analogi sajalah. Kalau ada misalnya lomba lari gitu ya, lomba lari, ada 10 orang misalnya, kemudian sudah diputuskan pemenangnya itu si A misalnya, si A misalnya sebagai pemenang. Nah, keputusan bahwa si A itu menjadi pemenang itu menjadi tidak relevan, atau menjadi orang tidak mau percaya, kemudian orang tidak mau mengakui gitu ya. Itu bisa terjadi karena setelah dilihat data peserta perlombaan itu, si A itu adalah seorang pemuda yang sehat, umurnya 20 tahun misalnya. Sementara peserta yang lain itu adalah ada yang perempuan, umurnya sudah di atas 50 tahun. Saya bikin analogi yang ekstrim ya, biar Anda jelas gitu. Perempuan misalnya umurnya rata-rata di atas 50 tahun, atau peserta yang lain mungkin ada yang muda juga, laki-laki cuma masih dalam kondisi sakit dan seterusnya. Tentu saja bahwa keputusan si A tadi menjadi juara itu boleh-boleh saja gitu ya, bisa saja begitu. Faktanya kan begitu, faktanya dia memang juara larinya gitu. Tapi orang kemudian menjadi tidak percaya, tidak mau mengakui hasil itu karena fakta bahwa datanya tadi seperti itu. Nah, itu analogi untuk menjelaskan tentang asumsi ANOVA. Nah, jadi data yang mau dianalisis ragam itu mestinya sudah memenuhi asumsi-asumsi yang sudah materi sudah saya berikan ya. Distribusinya harus normal, kemudian ragamnya homogen dan seterusnya. Itu adalah asumsinya. Kalau itu sudah terpenuhi, kemudian Anda melakukan analisis ragam, mengambil kesimpulan, nah baru kesimpulan itu bisa dipercaya, bisa digunakan sebagai rujukan, dan orang-orang sudah tidak memperdebatkan tentang sesuatu di belakang itu gitu, karena sudah memang benar gitu. Itu ya, itu filosofis tentang asumsi ANOVA. Detailnya Anda bisa pelajari. Kemudian saya mau beralih ke yang kedua, materi yang kedua, yaitu tentang percobaan faktorial. Yang Anda pelajari dulu sebelum UTS itu semuanya adalah percobaan yang masih menggunakan satu faktor. Misalnya percobaan untuk mengetahui pengaruh perbedaan dosis pupuk misalnya. Satu faktor saja. Faktornya apa? Dosis pupuk. Kemudian percobaan yang lain, percobaan untuk mengetahui pengaruh jenis pupuk misalnya. Satu faktor saja. Apa faktornya? Jenis pupuk. Kemudian yang lain misalnya percobaan untuk mengetahui perbedaan varietas dalam hasilnya misalnya. Satu faktor saja, varietas saja yang kita ingin ketahui. Tetapi ada kalanya sebuah percobaan itu kita juga ingin tahu, tidak sekedar ingin tahu sebenarnya, menggali informasi karena latar belakang ilmiahnya mendukung bahwa faktor ini mestinya nggak bisa bekerja sendiri gitu. Dia mesti berinteraksi dengan pasti ada kemungkinan dia berinteraksi ketika nanti diperlakukan secara bersama. Misalnya yang ada materinya baru saya share tadi, mudah-mudahan, tapi yang di materinya Pak Budi itu menggunakan contoh yang sama ya. Di situ ada contoh
dua faktor perlakuan yang digunakan, yaitu faktor pemupukan P dan faktor pemberian kapur. Kenapa kok dua faktor itu dilakukan secara bersama-sama? Ya karena latar belakang pemikirannya adalah, kalau mungkin Anda sudah belajar tentang ilmu tanah dulu ya, tentang unsur hara dan seterusnya, unsur P itu tersedia bagi tanaman dari tanah itu ya. Tersedia itu kan berarti tidak tersedia itu kan tidak berarti tidak ada ya. Kadang-kadang unsurnya itu ada tapi tidak tersedia. Artinya tidak tersedia itu tidak bisa diserap oleh tanaman karena kondisinya tidak mendukung. Unsur P itu ketersediaannya bagi tanaman itu dipengaruhi oleh pH tanah. Sehingga ketika Anda misalnya mau melakukan percobaan pengaruh pemberian unsur P pada pertumbuhan tanaman, kalau kok Anda pupuk dengan dosis manapun itu sama aja gitu. Ya. Ternyata itu terjadi karena ya pupuk P itu dia bisa diserap dalam kondisi pH tertentu gitu. Dalam kondisi yang agak basah, nggak bisa dalam kondisi masam. Kalau masam P-nya itu terikat, tidak bisa diambil oleh tanaman. Meskipun Anda berikan P itu banyak sekali, tidak terserap oleh tanaman karena dia terikat oleh tanah. Nah, sehingga ingin diketahui kemudian bagaimana kalau pemberian unsur P itu dibarengi dengan peningkatan pH tanah. Peningkatan pH tanah itu dilakukan dengan penambahan kalsium, kapur. Kapurnya bisa dijadikan sebagai faktor percobaan yang lain, misalnya dosis 1, dosis 2, dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana sih pengaruh pemberian kapur tadi dan pemberian pupuk P tadi itu terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Sejak awal memang kita memprediksikan ada interaksi antara dua faktor yang kita cobakan, hanya kita belum tahu seperti apa interaksinya itu, gitu ya. Nah, itu kalau ada kasus yang seperti itu, makanya kita menggunakan percobaan faktorial. Jadi jangan sampai nanti Anda misalnya mau penelitian, rancangannya itu sudah ditentukan dulu, tapi topiknya belum ada gitu. Itu sesuatu yang tidak masuk akal sebenarnya. Jadi Anda tentukan topiknya dulu, baru ditentukan rancangan apa yang tepat untuk digunakan untuk percobaan seperti ini. Kemudian yang kedua, apakah ini saya harus menggunakan faktor tunggal atau faktorial? Itu belakangan gitu ya, bukan ditentukan dulu rancangannya, kemudian dua faktor, baru topiknya ditentukan. Itu salah cara berpikirnya. Itu sesuatu yang harus saya tekankan. Nah, saya kembali ke percobaan faktorial tadi. Jadi ketika kita mau melakukan percobaan faktorial harus dilatar belakangi dengan pengetahuan yang cukup ya, tidak sekedar kita melakukan faktorial. Jangan mengada-ada gitu. Anda membuat faktorial, dua faktor jadikan satu, yang yang mengada-ada tadi, dan sebenarnya dua faktor itu secara logika, secara latar belakang ilmiah itu nggak akan ketemu interaksinya gitu. Ya, kalaupun nanti datanya itu bisa aja nanti sesuai dengan hasil analisis seragam diputuskan bahwa dua faktor itu berinteraksi, bisa saja hasilnya begitu. Tapi kan itu kan angka saja yang berbicara. Tapi nanti Anda menjelaskannya susah. Ya, karena secara ilmiah tidak diketahui hubungannya gitu. Tidak seperti yang saya contohkan di depan tadi. Apa contohnya? Misalnya percobaan begini. Anda mau mengetahui pengaruh varietas padi karena kebetulan padinya itu kebetulan ditanam di pinggir jalan raya. Anda menanam padi varietas yang berbeda. Kok Anda melihat jalan raya ini kan mobilnya banyak yang lewat gitu ya. Mobilnya banyak yang lewat. Kemudian jangan-jangan ini kecepatan mobil berjalan ini berpengaruh terhadap hasil padi. Terus Anda melakukan percobaan faktorial. Satunya faktornya adalah varietas, satunya faktornya adalah kecepatan mobil. Gitu ya. Apakah itu tidak bisa diinteraksikan? Bisa. Secara angka data Anda bisa dapatkan, dianalisis bisa ketemu gitu. Keluar kesimpulannya. Tetapi nanti Anda akan kesulitan menjelaskan itu gimana hubungannya kecepatan mobil dengan hasil varietas padi, itu kan susah gitu ya. Itu sesuatu yang harus menjadi catatan. Oke, kemudian kemarin saya sudah berikan kuis, mudah-mudahan Anda sudah mengerjakannya
dan melihat, maksudnya sudah dengan contoh-contoh yang kemarin sudah saya berikan ya di materinya. Ada percobaan faktorial 2 kali 2 maksudnya apa, 2 kali 2 maksudnya apa, 3 kali 5 kali 4 maksudnya apa, dan seterusnya. Saya akan ulangi 1 kali lagi saja, nanti mudah-mudahan cukup jelas. Kalau dikatakan percobaan faktorial 3 kali 4 kali 5, 3 kali 4 kali 5, berarti percobaan itu terdiri dari 3 faktor, 3, 4, 5. Bukan karena depannya ada 3-nya loh ya, tapi karena ada 3 tadi kan, 3, 4, 5, berarti percobaan itu 3 faktor. 3, 4, 5, 3 faktor, di mana faktor pertama itu terdiri dari 3 tingkatan atau 3 level, faktor kedua terdiri dari 4 level, dan faktor ketiga terdiri dari 5 level. Silakan nanti Anda coba-coba cari kasus sendiri ya, percobaan 3 faktor, 4, 5, 3 misalnya gitu. Cari contohnya ada seterusnya. Kalau Anda mencari contoh itu kan nggak harus, misalnya Anda membuat contoh dosis pupuk urea, Anda harus tahu persis dosis pupuk urea itu berapa sih di lapangan gitu ya. Kan tidak harus selalu tahu itu. Anda kan bisa aja menggunakan contoh misalnya dosis 1, dosis 2, dosis 3, kan bisa begitu. Ya silakan nanti dicoba. Oke, kemudian berikutnya yang harus saya tekankan juga adalah yang disebut percobaan faktorial itu ada syaratnya. Tidak sekedar percobaan 2 faktor atau 3 faktor dan seterusnya, tapi ada syaratnya. Kalau Anda buka slide ya, saya buka saja deh sekalian, nanti saya teruskan. Saya buka dulu saja. Sudah tampil ya? Sudah, kalau, Bapak. Ya, kalau saya nanyakan sesuatu tolong direspon ya, biar saya tahu masih ada orang di sini. Gitu. Mana percobaan faktorial? Nah ini. Nah ini catatannya di sini. Ada yang ini di highlight tapi nggak terlalu kelihatan ya. Saya bunderi saja di sini. Percobaan faktorial ini ada syaratnya. Keluar. Yaitu syaratnya adalah tidak hanya sekedar kita melakukan percobaan dengan lebih dari 1 faktor, tetapi dia memenuhi syarat untuk disebut sebagai percobaan faktorial jika ini aja. Jika semua kombinasi yang mungkin itu dilakukan. Semua kombinasi yang mungkin dilakukan. Semua kombinasi itu maksudnya gimana sih? Misalnya, nah itu di bawah itu aja. Ada percobaan, faktornya ada 2, satunya dosis pupuk N dan satunya varietas jagung. Pupuk N-nya itu terdiri dari 3 level, 0, 10, 20. Varietas jagungnya terdiri dari 4 level, P1, P2, P3, P4. Yang dimaksud sebagai semua kombinasi yang mungkin itu adalah kombinasi dari pemupukan 1, varietas 1, pemupukan 1, varietas 2, pemupukan 1, varietas 3, dan seterusnya. Jadi totalnya ada 12. Jadi kalau 12 itu dilakukan, itu baru bisa dikatakan faktorial. Tapi kalau misalnya Anda hanya melakukan 4 atau 5 saja, misalnya saya memupuk yang 0 dengan varietas 1, 2 saja, dan yang 10 saya coba di varietas 2 dan 3 saja, itu tidak dikatakan sebagai percobaan faktorial. Karena nanti Anda tidak akan mendapatkan kesimpulan tentang interaksinya. Tidak akan mendapatkan kesimpulan tentang interaksinya. Oke. Nah, tapi apakah percobaan seperti itu tidak boleh dilakukan? Boleh. Boleh dilakukan. Maksudnya tidak semua kombinasi itu dilakukan, itu boleh dilakukan. Tetapi nanti percobaan itu tidak dikatakan sebagai percobaan faktorial. Tetap dikatakan sebagai percobaan faktor tunggal. Terus kok bisa begitu? Ya, karena kita menganggap bahwa dua faktor yang dikerjakan bersama tadi itu sebagai satu kombinasi, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Biasanya yang percobaan seperti itu misalnya percobaan kultur jaringan ya. Anda menggunakan kultur jaringan, menggunakan misalnya faktornya ada 2. Sebenarnya nanti tidak bisa dikatakan sebagai faktor sih ya.
Tapi kita katakan faktor sekarang. Faktor pertama itu misalnya jenis media dasarnya. Ada media dasar MS dan media dasar LS misalnya gitu. Faktor keduanya adalah konsentrasi ZPT misalnya gitu ya. ZPT A konsentrasinya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, Anda boleh saja melakukan percobaan yang menggunakan media dasar MS. Saya hanya mencoba dosis ZPT itu 1, 2 saja. Yang menggunakan media LS, saya menggunakan dosis yang 2, 3, 4 misalnya. Kemudian yang media dasar yang lain, misalnya saya coba yang 3, 4, 5 misalnya gitu. Boleh seperti itu. Tetapi sekali lagi catatannya, kalau percobaan seperti itu dianggap sebagai satu faktor. Jadi faktornya apa? Kombinasi antara media dasar dan dosis ZPT tadi yang itu dianggap satu kesatuan. Jadi nanti Anda nggak bisa membahas media dasar ini begini, media dasar kemudian konsentrasi ini begini, nggak akan bisa dibuat trennya, ya karena itu semuanya dianggap satu kesatuan. Anda nanti hanya bisa menyimpulkan bahwa nanti perlakuan yang terbaik itu adalah kombinasi antara media dasar ini dan ini, gitu ya. Itu yang bisa Anda simpulkan. Tetapi Anda tidak akan bisa temukan interaksi. Tidak akan bisa dapatkan kesimpulan tentang interaksi. Oke, itu beberapa hal yang perlu saya tekankan. Saya hentikan di situ dulu. Saya berikan kesempatan barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, saya persilakan. Sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ya? Ya, Pak, sepertinya. Ya, kalau belum, saya akan teruskan sedikit lagi tentang contoh ya. Di bawahnya ini kan sudah contoh ya. Contoh ketika kita menggunakan percobaan dua faktor. Nah, gini, informasi tambahan. Jarang sekali orang menggunakan percobaan 3 faktor, 4 faktor, 5 faktor apalagi. Jarang. Biasanya 2 saja, yang paling populer itu 2. Karena kalau kita sudah menggunakan 3 faktor, 4 faktor, itu nanti interpretasinya akan sulit. Ya. Kalau analisisnya sendiri nggak masalah. Anda tinggal masukkan data, kemudian masukkan di software, jadi gitu ya, kesimpulannya keluar gitu. Tapi nanti Anda akan sangat sulit menginterpretasikan. Gitu ya. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi Anda harus betul-betul pertimbangkan kalau mau melakukan penelitian dengan 3 faktor atau lebih, memang betul-betul beralasan bahwa Anda itu mau perlu untuk menginterasikan antara faktor-faktor tersebut. Kalau tidak, sebaiknya 2 saja. Atau kalau memang tidak perlu diinterasikan, ya 1 saja. Oke. Kita akan coba melihat kasus ya. Ini jadi percobaan faktorial itu bisa diterapkan untuk rancangan acak lengkap. Bisa diterapkan untuk rancangan acak kelompok, bisa. Ya. Kalau yang dicontohkan di sini adalah model linear untuk rancangan acak lengkap. Yang dicontohkan di sini adalah faktorial untuk rancangan acak lengkap. Nanti Anda bisa kembangkan sendiri untuk rancangan acak kelompok gimana. Nah, kalau Anda sudah paham struktur ANOVA, Anda akan tahu nanti. Nah, Anda ingat kemarin di rancangan acak lengkap ya, rancangan acak lengkap tabel analisis seragamnya itu kan sumber peragamannya perlakuan, rancangan acak lengkap faktor tunggal ya, perlakuan, galat, total. Sudah itu saja kan? Kalau yang di baris pertama Anda harus sudah di luar kepala itu ada sumber peragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, F-hitung, F-tabel. Caranya analisis, cara mengambil kesimpulan sama persis dengan yang sudah diajarkan kemarin di sebelum UTS ya. Nah, ini adalah tabel analisis seragam untuk rancangan acak lengkap untuk percobaan 2 faktor. Anda perhatikan di situ perbedaannya. Di sumber peragamannya galat sama total tetap ada sama persis. Nah, yang berbeda itu adalah di perlakuannya itu, karena ada 2 faktor, maka Anda pecah perlakuan itu menjadi 2. A, B, tetapi masih kurang. Ada satu lagi yang harus dilihat, apakah nanti beda atau tidak.
yaitu adalah interaksi. Biasanya ditulis gitu, ditulis begitu saja AB gitu atau A kali B ya. Orang menulisnya macam-macam. Ada perlakuan, yang perlakuan itu nanti dipecah faktor A, faktor B. Anda boleh memberi nama faktor 1, faktor 2 juga boleh ya. Atau langsung faktornya, misalnya faktor jenis pupuk, faktor dosis pupuk, boleh saja. Ini sebagai contoh saja. Faktor A, faktor B, dan interaksi antara keduanya. Cara menghitung DB-nya sama, cara menghitung jumlah kuadratnya sama dengan kemarin, nanti kita lihat kuadrat tengahnya juga sama. Cara menghitung F hitung juga sama, tetap perbandingannya ke galat ya nanti. KT dibagi dengan KT galat. F tabelnya juga sama, cara nyarinya. Mengambil kesimpulannya juga sama. Membandingkan antara nilai F hitung dan nilai F tabel. Tergantung kita mau berapa persen signifikansinya. 5% kah? Atau 10% kah gitu ya. Terserah kita. Oke, kita lihat contohnya sekarang. Ini saya lewati saja ya. Daripada bingung nanti. Ini contoh soalnya yang tadi sudah saya gunakan sebagai penjelasan di awal tadi. Percobaan pengaruh pemberian kapur dan pupuk P terhadap hasil kacang tanah. Level pemberian kapurnya adalah 0 dan 4, K0 dan K1 ya. Simbolnya, kemudian level pemberian pupuk P-nya adalah 0, 1,75 dan 3,5. P1, P0, P1, P2. Anda boleh membeli simbol K1 dan K2, kemudian P1, P2, P3 juga boleh. P1, P2, P3 ya. Simbol itu kan terserah Anda gitu ya, terserah Anda. Tidak masalah. Nah, ini contoh datanya. Contoh datanya. Ingat, karena kita menggunakan rancangan acak lengkap, maka nanti struktur datanya untuk totalnya kita hanya perlu di perlakuan saja. Di ulangan kita tidak perlu membuat totalnya. Karena ini rancangan acak lengkap. Sama kan dengan yang faktor tunggal kemarin kan? Ya. Oke, datanya seperti itu, totalnya dihitung, total grand totalnya dihitung juga. Ini nanti untuk menghitung apa, masih ingat nggak? Grand total. Ayo, kalau ada yang masih ingat. Untuk menghitung. Tuh, lupa. UTS-nya gimana kemarin? Iya, faktor koreksi ya. Untuk menghitung faktor koreksi. Oke, kita teruskan. Faktor koreksi cara menghitungnya sama persis dengan kemarin. Grand total dikuadratkan dikurangi dengan total semua unit percobaan kita. Kalau tadi kita ada 2 faktor, masing-masing levelnya 2 dan 3, berarti kan 2 kali 3, 6. Ada ulangannya 4. Ulangannya 4 tadi kan? Nah ini, dari sini kan kelihatan ulangannya 4. Sehingga semua unit percobaannya adalah 4 kali 2 kali 3. 12 kali 2, 24. Jadi grand total dikuadratkan dibagi 24, ketemu hasilnya itu. Di sini mestinya di praktikum sudah kan ya? Saya tanya dulu, praktikum sudah belum? Halo? Sudah, Kak. Sudah. Sudah, Pak, rancangan Apalagi, variabel. ya, apalagi kalau sudah kan kita tinggal mengulang saja kalau gitu ya. Kemudian JK total. JK total juga sama cara ngitungnya. Semua data dikuadratkan dijumlahkan, sum square ya, jumlah kuadrat. Semua data dikuadratkan dijumlahkan, dikurangi dengan faktor koreksi, ketemu JK total. Nih, JK DB-nya tadi sama ya, DB perlakuan berapa tinggal mengurangi 1, A-nya berapa tinggal mengurangi 1, B-nya berapa tinggal mengurangi 1, dan seterusnya. Kita teruskan, kemudian JK total sudah ketemu tadi. JK perlakuan, kita lihat dari mana JK perlakuannya. 10689 10689 sudah ketahuan ya. Perlakuan itu maksudnya yang ini kan perlakuan ini. Jadi jumlah kuadrat totalnya ya ini yang harus dikuadratkan. Ingat, tetapi ada pembaginya. Pembaginya berapa? Pembaginya 4 di sini. 4 itu dari mana? Ini Anda melihatnya ya. Karena angka 106, angka 89, angka 117 ini kan sebenarnya kan bukan angka asli ya. Dia kan merupakan penjumlahan dari 4 bilangan ini. Ya kan? Makanya harus dibagi 4 dulu. Harus dibagi 4 dulu. Dalam hal ini karena 4 itu ulangan, dibagi dengan ulangannya. Dibagi 4, baru dikurangi faktor koreksi. Oke, jumlah kuadrat perlakuan ketemu. Oke.
Perlakuan terdiri dari dosis kapur dan dosis pupuk P, sehingga dalam ANOVA perlakuannya itu dipecah menjadi JK masing-masing faktor JKK, JKKP, JKP dan JKKP. KP itu maksudnya interaksi antara K dan P tadi. Jadi untuk menghitung itu JKK, JKKP, JKKP, kita bisa menyusun tabel dua arah ya, tabel bantuan. Kita tuliskan per faktor P0, P1, P2, K0, K1. Ini dari mana? Ya, kita lihat yang K0, P0, K0, P0. Nah, ketemu di sana ya. K0, P1, K0, P2 dan seterusnya dimasukkan ke situ. Nah, kemudian cara menghitung JKK, JKP itu sama dengan cara menghitung JK perlakuan tadi. Caranya sama. Ketika kita menghitung JKK, maka ini kan posisinya di sini. Berarti ini yang kita jumlah kuadratkan. Oke. Ketika kita menghitung JKP, berarti ini yang kita jumlah kuadratkan. Oke, kita lihat coba. JKK 312, 351. JKP 202, 220. Jumlah kuadratkan, kemudian pembaginya berapa? Pembaginya, ya kita lihat seperti tadi. 312 itu dari mana sih asalnya? 3 dari 3 bilangan, tapi sebenarnya ini tadi itu kan juga asalnya bukan dari satu bilangan kan, tapi dari berapa tadi? 106 tadi kan dari 4 bilangan. Jadi 3 dikalikan 4. Ya, satunya gitu juga. Yang 202 kuadrat, 22 kuadrat dan seterusnya itu harus ada pembaginya. Pembaginya yaitu 4 ulangannya, karena semuanya ulangannya 4 dikalikan 2. Jangan lupa dikurangi FK. Ini yang hampir sering lupa ya, dikurangi FK ini. Sehingga sudah muter-muter gitu kok jawabannya salah terus gitu ya. Ternyata lupa tidak mengurangkan dengan FK. JKP ketemu, JKKP tinggal ngurangkan. Karena JK perlakuan, ini P kebetulan sama-sama P ya. JK perlakuan itu kan penjumlahan dari JKK, JKP, JKKP kan. Ketika JK perlakuan total sudah ketemu, JKK sudah ketemu, JKP sudah ketemu, maka JK interaksinya itu tinggal ngurangkan saja. Jumlah kuadrat perlakuan dikurangi jumlah kuadrat K, faktor K, dikurangi jumlah kuadrat faktor P. Tidak perlu dikurangi dengan faktor koreksi lagi tadi, karena masing-masing tadi sudah dikurangi dengan faktor koreksi. Ketemu hasilnya ini, JKG, ya sudah, JKG, ini ingat, JKG itu kita lihat di sini. ANOVA-nya ya. 3 ini menyatu menjadi perlakuan. Jadi kalau Anda menghitung JKG, ini ya, jangan salah, total dikurangi semuanya, enggak. Anda hanya mengurangi total ini, dikurangi perlakuan saja sekali, atau total dikurangi penjumlahan dari A, B, dan AB. Itu ya, karena perlakuan total dan AB itu kan sama sebenarnya. Hanya dijumlahkan saja. Jadi jangan salah itu. Jadi di sini digunakan cara yang tadi, semuanya dituliskan ya. Tapi Anda mengurangkan JK total dengan JK perlakuan langsung juga boleh. JKG, JK total, dikurangi JKK, dikurangi JKP, dikurangi JKKP. Ketemu jawabannya, tinggal Anda masukkan di tabel ANOVA. DP-nya perlakuan tadi karena ada 2 kali, berapa tadi? 2 kali 3 ya, 2 kali 3, perlakuannya 5. K-nya ada 2, berarti 1 DP-nya, P-nya kan ada 3, berarti DP-nya 2, KP-nya tinggal tadi menjumlahkan kan, ini kalau sama dengan jumlahan ini, kan? JK total diketahui karena 2 kali 3 kali 4 tadi ada 24, dikurang 1 23, galatnya tinggal mengurangkan. Galatnya tinggal mengurangkan 18. JK tadi sudah ketemu semua angkanya. KT tinggal membagi JK dengan DP-nya. F hitung bisa dihitung. Kenapa kok ini nggak dihitung? Ya karena nggak ada gunanya. Nanti Anda akan
melihat satu persatu K-nya berbeda atau tidak, P-nya berbeda atau tidak, interaksinya ada atau tidak, ya, interaksinya ada atau tidak. Ini Anda bisa hitung dengan cara seperti biasa, KT apa itu dibagi dengan KT galetnya, ini Anda cari di tabel. Nah, setelah dapat angkanya semua itu, kalau dari berdasarkan yang contoh ini, ternyata K itu faktor K saja itu tidak berbeda nyata. Jadi K itu tidak berpengaruh kalau dia bekerja sendiri. P juga demikian. P tidak berpengaruh kalau dia bekerja sendiri. Tapi ternyata K dan P itu harus berinteraksi untuk memberikan pengaruh terhadap apa tadi, misalnya hasil kacang tanah tadi ya. Dia harus berinteraksi untuk memberikan hasil. Karena di sini terbukti bahwa F hitung interaksinya itu lebih besar daripada F tabelnya. Oke, kesimpulannya berarti pemberian kapur tidak berpengaruh, pemberian kapur pupuk P tidak berpengaruh, maksudnya kalau sendiri ya. Tetapi ternyata ada interaksi. Nah, di dalam catatan di slide sudah saya berikan statement di sana ya, bahwa kalau menurut analisis ragam ada interaksi, kalau menurut analisis ragam ada interaksi, maka apapun hasilnya di faktor K dan P dalam hal ini, dalam kasus ini ya, apapun hasilnya di faktor 1 dan faktor 2, dia beda atau tidak, itu sudah nggak dibahas lagi. Karena kalau ada interaksi, pengaruhnya itu sudah pengaruh interaksi, nggak bisa dibicarakan sendiri-sendiri. Ini yang mahasiswa sering banyak terjebak ya, ketika penelitian, skripsi, menurut hasil analisis dinyatakan ada interaksi. Sudah, Anda jangan bahas per faktornya lagi, sudah nggak bisa. Jadi harus dibahas interaksinya seperti apa. Jadi misalnya dalam kasus ini ya, K itu begini, memberikan pengaruh begini, kalau P-nya begini, gitu. Jadi nggak bisa Anda ngomong K sendiri. K itu ternyata meningkatkan hasil, nggak bisa seperti itu. K itu meningkatkan hasil, kalau P-nya gimana, harus begitu. Ya, itu namanya interaksi. Oke, itu yang Anda harus hati-hati nanti dalam prakteknya ya. Seperti itu. Nah, kemudian Anda memberikan interpretasi. Salah satu contoh interpretasinya di sini, pemberian pupuk P baru akan berpengaruh jika dibarengi dengan pemberian kapur, ya, meningkatkan pH tanah. Karena unsur fosfat tadi tersedia bagi tanaman hanya pada pH yang sesuai. Boleh jadi K-nya tambah tinggi, nanti turun lagi hasilnya. Boleh jadi begitu, karena nanti pH-nya naik terlalu tinggi, ternyata P tidak tersedia lagi. Boleh jadi begitu. Boleh jadi begitu. Tapi dalam kasus ini tadi, karena hanya ada dua ya, kita bisa melihat dari dua level itu saja. Oke, informasi tambahan ya, karena perlakuan K dan P itu adalah masing-masing itu perlakuan kuantitatif. Anda pasti kemarin sudah diberi informasi ya, ada perlakuan kualitatif dan perlakuan kuantitatif. Perlakuan loh ya, bukan variabel ya. Perlakuan kuantitatif itu maksudnya perlakuan yang dia ada level-levelnya itu angka gitu ya, dosis, jarak tanam itu kan angka. Dosis 5 kg per hektar, 10 kg per hektar, dan seterusnya. Itu namanya perlakuan kuantitatif. Kuantitatif ya. Ada perlakuan yang kualitatif. Contoh perlakuan kualitatif itu misalnya varietas. Varietas itu kan nggak bisa nggak bisa diurut-urutkan kan levelnya kan. Ya, varietas A, B, C itu mau dibolak-balik juga boleh saja gitu. Tidak ada istilah tambah tinggi, tambah rendah kan nggak ada. Karena dia perlakuan kualitatif. Nah, karena dua-duanya tadi itu adalah perlakuan kuantitatif, maka jika ada interaksi, bentuk interaksinya itu bisa dilihat nanti. Bentuk loh ya, bukan besarnya interaksi, tapi bentuk interaksinya. Interaksinya seperti apa sih ini? Apakah nanti kuadratik atau kuadratik terus kubik gitu ya. Kalau nanti digambar grafik itu seperti apa gitu ya, polanya. Itu bisa dilihat dengan analisis yang disebut ini, analisis ortogonal polinomial yang Anda memang tidak diberi materi ini. Yang Anda pelajari kemarin hanya ortogonal kontras ya. Tapi ini sekedar informasi saja. Oke. Kemudian informasi berikutnya, jika ada faktor perlakuan yang berbeda nyata, maka dapat dilakukan uji lanjut. Jadi Anda bisa melakukan uji lanjut. Seperti uji lanjut yang kemarin, yang dengan PNC, PNT, DMT dan seterusnya itu. Ya.
Jadi ini juga bisa dilakukan uji lanjut kalau ada beda nyata di faktor pelakuan tadi. Faktor-faktor yang tadi dilihat beda atau tidaknya tadi. Oke. Nah, ini hal yang penting juga yang perlu saya informasikan terakhir ya. Yang Anda perlu perhatikan, ada cara penulisan hasil data, menyajikan data bukan di cara menghitung ya, tapi ketika Anda sudah menulis skripsi atau menulis laporan atau menulis jurnal nanti ya, untuk menampilkan data hasil itu ada caranya untuk percobaan faktorial. Ini adalah contoh cara menyajikan data jika tidak ada interaksi. Jika tidak ada interaksi. Ingat tadi, jika tidak ada interaksi, kita bisa memisahkan antara faktor satu dengan faktor yang berikutnya. Jadi faktor A itu gimana, diuji lanjut sendiri, faktor B-nya gimana, diuji lanjut sendiri, terpisah gitu ya. Nanti dilihat, oh ternyata yang faktor A itu tidak berpengaruh. Faktor B itu ternyata pengaruhnya semakin tinggi dosisnya misalnya ya. Jadi, misalnya ini pengaruh dosis, semakin tinggi dosisnya hasilnya semakin tinggi misalnya gitu. Kita lihat angkanya nanti. Sekali lagi, ini jika tidak ada interaksi antara faktor-faktor yang diperlakukan. Tetapi jika ada interaksi, ingat tadi ya, jika ada interaksi maka pembahasan selanjutnya itu nanti adalah pada interaksinya. Sudah tidak per faktor lagi. Bagaimana cara menuliskan atau menyajikan datanya? Seperti ini. Jadi dipecah seperti itu, perlakuan A, perlakuan B, Anda juga boleh balik, perlakuan B-nya di sebelah kiri, perlakuan A-nya di sebelah kanan juga boleh. Kemudian nanti masing-masing itu dianalisis, Anda perhatikan keterangannya di situ. Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut dijadikan pada taraf 0%. Huruf kapital dibaca ke arah vertikal, huruf kecil dibaca arah horizontal. Maksudnya gimana? Ini kan huruf kecil. Ya. Jadi Anda membandingkan angka ini dengan membandingkan huruf ya, huruf A, notasi A, B, C itu memang ke sana gitu ya. Saja. Anda nggak bisa membandingkan ke sana. Maksudnya A ini jangan dibandingkan dengan yang A ini gitu. Karena itu bukan tidak pada tempatnya untuk membandingkan itu. Anda membandingkan yang A yang ini, terus A yang ini itu ke sana. Ya. Kemudian membandingkan ini, A yang ini itu ke sana. Nah, gimana kalau Anda mau membandingkan yang 25,3 dengan 27, lebih besar atau lebih kecil atau sama saja gitu ya. Anda melihatnya dengan notasi yang ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa karena ada interaksi, maka harus dilihat per kasus. Misalnya gini, pada perlakuan A1 ya, kalau kita mau melihat di masing-masing B1, B2, B3, ternyata dia meningkat ya. Misalnya B1 itu kontrol gitu ya. Pada perlakuan A1 maka misalnya B1, B2, B3 itu adalah pemupukan yang semakin tinggi gitu ya. Yang B1 adalah 0 misalnya, pupuk 0 gitu. Tidak dipupuk maksudnya. Pada perlakuan A1 misalnya A itu ada varietas, pada varietas A1 maka pupuk itu memberikan pengaruh ya, tetapi pengaruhnya itu tidak akan bertambah ketika pupuknya ditambah dosisnya. Sesuai dengan data ini loh ya, sesuai dengan data ini. Saya bicara sesuai dengan data ini. Tetapi pada varietas yang kedua, A2, itu pemupukan semakin tinggi itu meningkatkan hasil, ya. Tetapi ternyata Anda lihat di situ, ini kan C, ini 33, sekian sebenarnya. C ini B, berarti kan ini turun. Tetapi ketika pupuk itu ditingkatkan, maka pada dosis B2 dan B3 itu, maka hasilnya justru turun, meskipun masih lebih tinggi daripada yang tidak dipupuk sama sekali. Oke, jadi kalau begitu Anda nanti bisa memberikan rekomendasi kan, rekomendasinya berarti untuk varietas A2 itu memang perlu dipupuk,
tapi Anda perlu cukup memupuk dengan dosis B2 saja. Nggak perlu sampai B3. Kenapa? Kalau B3 justru turun lagi. Ini yang paling optimal pada varietas A2. Jadi Anda nggak bisa ngomong untuk dua-duanya ya. Pemupukan secara umum nggak bisa. Anda ngomong pemupukan harus melihat per varietas. Itu cara menginterpretasikan data dan ini adalah cara untuk menampilkan data jika ada interaksi. Oh, sudah selesai ternyata. Itu yang saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti Anda juga bisa pelajari lagi, masih ada waktu ini untuk pelajari. Tadi lupa nggak di-record ya. Oke, nggak apa-apa. Anda bisa mempelajari di materi yang sudah saya share. Saya masih berikan waktu 1-2 pertanyaan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan? Belum? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Hatta. Jadi, Pak, sebelum merancang percobaan itu kita harus tahu dulu apa yang mau kita teliti gitu, Pak ya? Ya, iya dong. Anda penelitian itu kan karena ada masalah kan? Ya, jadi gini, itu juga sebagai pelajaran nanti ya. Ketika nanti Anda sudah waktunya penelitian untuk skripsi, jangan membuat masalah. Ya, jangan membuat masalah. Tetapi Anda temukan masalah. Ya, tahu bedanya kan ya? Anda temukan masalah. Jadi misalnya Anda Anda belajar tentang benih. Oh, benih itu kok begini ternyata ya? Kok ada informasi bahwa benih itu kalau disimpan, benih A misalnya gitu, kalau disimpan diperam maksudnya sebelum ditanam, itu kok ada informasi dari petani lebih baik ya gitu. Kan masih informasi dari petani. Anda kan belum tahu buktinya secara ilmiah kan. Nah, ini menarik ini misalnya gitu. Kan berangkat dari, kemudian Anda mau membuat penelitian. Coba sih saya peram benih 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan seterusnya. Untuk mensaintifikasi ya, untuk mengilmiahkan yang tadi hanya dikatakan petani. Itu petani kan berdasarkan pengalaman saja kan. Untuk mengilmiahkan apa yang sudah informasi yang didapatkan dari petani tadi, Anda coba dengan prosedur yang ilmiah, dengan perancangan percobaan yang betul. Nah, diharapkan nanti akan Anda dapatkan informasi, rekomendasi, oh iya betul, ternyata benih apa misalnya, benih pare gitu ya. Benih pare itu sebelum ditanam, dari dipanen, sebelum ditanam, itu akan lebih baik kalau diperam selama 4 hari, misalnya begitu. Ini saya contoh saja ya, entah begitu atau tidak saya nggak tahu, tapi ini contoh saja. Nah, kalau Anda melakukan percobaan dengan betul, semuanya dilakukan dengan prosedur yang baik, maka percobaan itu kan akan bisa menjadi rekomendasi, nanti bisa diterapkan. Jadi orang nggak ragu-ragu lagi, nggak coba-coba lagi kan. Ini loh, kalau pare mau nanam itu sebaiknya diperam dulu 4 hari gitu. Berdasarkan penelitian. Itu kan berdasarkan masalah kan. Bukan Anda mencari-cari. Kalau mencari-cari itu nanti seringkali yang muncul itu tadi seperti yang saya contohkan. Anda ketemu rancangannya dulu, ketemu faktornya berapa yang Anda mau coba dulu, baru masalahnya apa ya gitu ya. Itu dicari belakangan. Nah, sebaiknya tidak seperti itu. Anda tahu masalahnya dulu, apa yang menjadi persoalan, apa yang harus dijawab, saya memecahkan masalah itu dengan cara bagaimana, rancangan apa yang paling tepat untuk itu. Itu ya. Satu lagi barangkali, silakan. Ya, silakan. Ya mungkin saja, sangat mungkin ya. Jadi semua kemungkinan mungkin ya. Kalau ada 2 faktor misalnya A dan B, A-nya beda nyata, B-nya beda nyata, interaksinya ada beda nyata atau ada interaksi ya, itu mungkin satu kemungkinan. Kemudian A-nya tidak beda, B-nya beda, ada interaksi, bisa juga. A-nya tidak beda, B-nya tidak beda, ada interaksi, bisa juga. Seperti yang contoh tadi kan gitu. Kemudian A-nya beda, B-nya beda, tidak ada interaksi, bisa juga. Jadi semua kemungkinan bisa. Itulah makanya tadi dibaca di ANOVA tadi ya.
A-nya beda atau tidak, B-nya beda atau tidak, A kali B-nya beda atau tidak. Itu Ferdian? Ya, silakan. Apakah tidak perlu belajar uji lanjut? Loh, tadi yang contoh terakhir tadi loh. Kalau tidak dilakukan uji lanjut, ingat. Yang contoh terakhir maksud saya, contoh saya menampilkan hasil tadi ya. Masih ingat kan? Nggak saya buka lagi ya. Contoh yang saya terakhir tadi. Ketika ada interaksi, kan nulisnya seperti tadi. Ada faktor 1 ditaruh di kiri misalnya, faktor keduanya ditaruh di kanan tadi di atas itu. Kemudian notasinya kan ada A kecil, B kecil, C kecil, ada A besar, B besar, atau A besar, A besar, dan seterusnya. Ya, dengan pembacaan seperti tadi. Kalau huruf kecil bacanya secara horizontal, kemudian yang huruf besar dibacanya secara vertikal. Itu berarti ya kalau ada notasi itu kan berarti diuji lanjut. Ya kan? Dan tadi itu kan adalah contoh menampilkan hasil jika ada interaksi. Kesimpulannya, kalau ada interaksi tetap harus dilakukan uji lanjut. Gitu ya. Ya. Oke. Cukup ya? Atau masih ada lagi?